Baiklah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Khair Nasanafi dengan NIM 071 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan wireless dan DHCP server beserta praktiknya. Next, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wireless. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan, komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Next, cara kerja jaringan wireless seperti ini. Adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Router wireless menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Next, pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu sinyal radio atau radio signal, format data atau data format, struktur jaringan atau network struktur. Next, macam-macam keamanan jaringan wireless yaitu ada WPA PSK, ada WEP, dan ada WPA. Next, selanjutnya kita akan langsung masuk ke aplikasi untuk simulasi praktikumnya. Kita akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer sebagai. Baiklah, kita sekarang sudah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer, yang mana di aplikasi ini kita akan gunakan untuk mensimulasikan jaringan wireless. Dan untuk mensimulasikan jaringan wireless, kita akan membutuhkan 1 buah switch, 2 buah access point, dan 1 buah laptop serta 1 buah smartphone. Kalian dapat menemukan perangkatnya di sini di network device untuk access point, dan kalian membutuhkan 1 buah switch di sini untuk beda switch, dan kalian dapat di end device untuk menemukan PC dan smartphone. Baik, untuk langkah berikutnya kalian hubungkan terlebih dahulu menggunakan automatical cable dari access point 1 ke switch dan access point 2 ke switch, dan kita setting di port 1. Untuk port 1 nya SSID ini yang awalnya dari default kita ganti ke AP1, dan kita beri keamanan pakai WPA 2 PSK untuk sandinya 1-8. Berikutnya kita setting di AP2, kita ke port 1 kita ubah di SSID nya saja. Ini yang awalnya dari default kita ganti ke AP2, dan untuk jumlah penggunanya kita batasi untuk maksimal 6. Berikutnya kita setting di laptop, kita setting IP nya, kita menggunakan IP address yaitu 192.168.1.129 dengan subnet masknya 128. Untuk default gateway-nya ini tadi kita gunakan 0.0.0.0. Nah, berikutnya kita ke config. Nah, di sini kan awalnya ini belum saya ubah. Ini kita membutuhkan kita buang terlebih dahulu ya, seperti ini. Kalian ini sebenarnya sudah saya ubah, kalian cuman ubah dari kita matikan terlebih dahulu, kita buang, dan kita membutuhkan WPC 300N untuk bisa menggunakan jaringan wireless. Baik, kita tunggu untuk terhubung. Untuk kita setting ke config, kita nyalakan terlebih dahulu untuk PC-nya, jangan lupa. Kita setting di config, kita ke wireless. Ini defaultnya kita ganti AP1, kita akan ke AP1. Untuk WPA PSK nya kita 1234567 8. Untuk keamanannya kita simak saja.
karena sudah terhubung. Kita tunggu nanti akan terhubung. Nah, ini terhubung. Dan untuk smartphone kita setting di IP konfigurasinya seperti ini, 192.168.1.130. kita di config, kita ke wireless. Nah, kita setting di sini, dan untuk kita hubungkan ke AP2, dan untuk keamanannya tidak ada, kita disable. Baik, untuk langkah yang terakhir yaitu kita coba tes ping di laptop. Kita coba, ini bekas saya ngeping tadi, kita coba ya, ulang ping 192, ping untuk smartphone 192.168.1.130. Baiklah, untuk pingnya sudah, ini request datanya seperti ini. Oke, request buat karena tadi sudah saya ping. Baik, seperti ini. Oke, cukup itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Baiklah, selanjutnya setelah kalian melakukan praktikum dari jaringan wireless, kita akan memahami tentang DHCP server. Untuk pengertian dari DHCP sendiri yaitu protokol klien atau server yang digunakan untuk menetapkan alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan lainnya secara otomatis ke perangkat di jaringan. Manfaat menggunakan DHCP yaitu DHCP memiliki beberapa manfaat, antara lain menyederhanakan manajemen alamat IP, mengurangi kemungkinan konflik alamat IP, menyediakan cara yang efisien untuk mengelola pengaturan konfigurasi jaringan. Next, untuk opsi DHCP mendukung berbagai opsi yang memungkinkan administrator mengkonfigurasi pengaturan tambahan untuk perangkat klien. Opsi ini meliputi alamat server DNS, alamat server NTP, nama domain, alamat perut, waktu sewa. Cara kerja DHCP server yaitu ada DHCP discover, yaitu klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. DHCP yang berikutnya yaitu ada DHCP over. DHCP server bisa satu atau lebih server. Jika memang ada dua atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP, memberikan penawaran ke silent tersebut. DHCP request, seller memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan MISEC menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Dan yang terakhir ada DHCP acknowledgement, yaitu DHCP server yang memberikan jawaban atas pesan tersebut, merupakan konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada silent dan kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau bidding nomor IP tersebut, dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut, sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Next, berikutnya kita akan melakukan simulasi untuk DHCP server. Kita langsung saja menuju ke Cisco Packet Tracer. Let's go. Baiklah, sekarang kita sudah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer, yang mana di sini kita akan gunakan untuk melakukan praktikum jaringan DHCP server. Di sini kita membutuhkan satu buah server dan satu buah switch, membutuhkan dua buah access point, satu buah laptop dan smartphone. Nah, kita kan melanjutkan dari jaringan wireless, jadinya kita cuma membutuhkan server saja. Ini berada di end device, terus langsung kita cari server, kita letakkan di sini, terus kita hubungkan menggunakan automatical cable di connection, terus automatical cable, terus kita langsung setting saja. Setelah terhubung,
Untuk settingan saya langsung menuju ke IP configuration. Untuk IP configuration dari DHCP servernya saya menggunakan 192.168.1.253, dan untuk subnetmasknya saya menggunakan 128, dan untuk default gateway-nya saya menggunakan 254, dan DNS servernya 33.33.33.1. saja. Saya akan men-setting di fast Ethernet-nya. Ini fast Ethernet-nya yang menghubung ke switch, yaitu kita menggunakan IP address yaitu 192.168.1.253, dan untuk subnetmasknya 128. Berikutnya saya akan men-setting ke service terus DHCP. Ini yang tadinya off saya sudah on kan. Terus kita men-setting untuk default gateway-nya. Untuk default gateway-nya saya menggunakan yang telah kita setting di IP configuration, yaitu menggunakan 254, dan untuk DNS servernya yaitu 33.33.33.1. Untuk start IP address-nya kita menggunakan 192.168.1.151, dan subnetmasknya kita menggunakan 255.255.255.128. Setelah itu kita save. Ini sudah saya save, ini tandanya sudah tercetak. Terus kita tutup. Kita langsung ke laptop untuk pembuktiannya. Kita hubungkan ke DHCP untuk laptopnya. Kita langsung ke DHCP, apa bisa mendapatkan alamat IP dari server. Nah, di sini terdapat DHCP request successful, berarti laptop telah mendapat IP address dari server, yaitu 192.168.1.151, dan untuk subnetmasknya 128, untuk gateway-nya 254, dan DNS servernya 33.33.33.1. Berikutnya kita ke smartphone. Langsung ke desktop, kita ke IP configuration. Terus ini untuk yang static dari 130 IP address-nya, dan subnetmasknya 128. Kita ubah ke DHCP untuk mencari alamat IP DHCP. Nah, sekarang alamat IP dari server DHCP sudah disebarkan ke smartphone, dan untuk IP address yang didapatkan yaitu 192.168.1.152. Baiklah, mungkin itu saja simulasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.